Kehadiran genetic structuralism ini memperluas cakrawala dan cakupan penelitian karya sastra, terutama ketika kita menggunakan teori structuralism. Karena genetic structuralism ini tidak hanya sekedar membahas struktur yang ada di dalam karya sastra, tetapi juga menghubungkannya dengan struktur yang ada di dalam masyarakat atau society di dalam kehidupan nyata. Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah teori, sebuah pendekatan dalam penelitian karya sastra bernama genetic structuralism. Nah, genetic structuralism ini adalah salah satu teori yang menggabungkan dua pendekatan yang berbeda, gitu, yang mempunyai ladang sendiri-sendiri, tetapi digabungkan sehingga menciptakan sebuah pendekatan yang unik, gitu ya. Dan ini sebenarnya memperkaya juga analisis kita atau penelitian kita dalam bidang karya sastra, dalam bidang penelitian karya sastra. Kita akan mulai ya. Ini adalah Lucien Goldman. Dia adalah French sociologist, jadi sosiolog ya, sosiolog Prancis. Who does not only explains this theory but also offers the method to analyze the literary works. Jadi beliau ini adalah seorang sosiolog, tetapi kemudian juga menawarkan sebuah teori beserta metodenya untuk menganalisis sebuah karya sastra. Kenapa seperti itu? Kenapa seorang sosiolog ya yang kemudian menciptakan atau menawarkan pendekatan baru, gitu ya, dalam penelitian karya sastra? Kita akan lihat di sini dijelaskan bahwa genetic structuralism emerged as the bridge between structuralism, which focuses on autonomy of literary works, and sociology of literature that focuses on the relation between literary works and external factors such as the author, society, and historical background. Nah, kita tahu bahwa structuralism itu kan berangkat sebelumnya dari formalism, di mana fokusnya memang di karya sastra itu sendiri. Jadi intrinsic elements di dalam karya sastra. Jadi membahas cenderung melulu di dalam karya sastranya, membahas mengenai setting, characters, characterization, plot, dan sebagainya. Jadi cenderung ke autonomy of literary works. Sedangkan seperti kita ketahui juga bahwa sociology of literature itu digunakan 50-50 baik oleh orang-orang yang meneliti atau belajar di bidang sastra dan orang-orang yang belajar atau meneliti di bidang sosiologi. Jadi 50-50, ya kan? Nah, kalau sociology of literature itu kan focuses on the relation between literary works and external factors such as the author, society, and historical background, ya kan? Berarti memang structuralism sama sociology of literature ini dianggap punya fokus yang berbeda. Yang satu fokusnya cenderung di dalam karya sastra itu sendiri, sedangkan sociology of literature itu bagaimanapun menghubungkan antara kondisi sosial di luar karya sastra, so external factors atau extrinsic elements dari sebuah karya sastra. Nah, si Lucien Goldman ini kemudian karena dia sosiolog, otomatis dia juga sedikit banyak juga belajar atau menggunakan sastra sebagai salah satu media atau fokus dalam bidang ilmunya. Karena seperti itu tadi, seperti kita ketahui bahwa sociology of literature juga digunakan sosiolog, gitu kan, atau orang-orang di bidang sosiologi dan mereka mempelajarinya juga meneliti. Maka jelas ini jawabannya mengapa Lucien Goldman juga tertarik pada analisis karya sastra. Nah, jadi ini adalah jembatan, ya, the bridge, ya, jembatan yang menyambungkan antara structuralism yang berciri khas sastra dan sociology of literature yang digunakan di dua bidang ilmu ini.
Bagaimana cara menyambungkannya? Nah, ini konsep dasarnya, konsep utama dari Lucien Gottman dalam apa yang disebutnya dengan genetic structuralism. So basically, genetic structuralism explains aspects of literary research from Goldman's idea of fundamental characteristics of human nature. Jadi melihat analisis atau penelitian karya sastra menggunakan karakteristik atau ciri-ciri fundamental mendasar dari human nature, yaitu significancy, consistency, and transcendency. Kemudian juga ada konsep, ini konsep yang harus akrab ketika kita mencoba menganalisis menggunakan genetic structuralism, ya, yaitu human fact consists of individual subject and collective subject. So we have significancy, consistency, transcendency, kemudian human fact yang terdiri dari individual subject and collective subject. What are those? Oke, kita cek ya. Nah, fundamental characteristics of human nature. Jadi di sini Lucien Goldman itu menjelaskan dasar dari human nature atau sifat-sifat dasar dari manusia yang ada di ilmu sosiologi. Ya, pertama yang disebut dengan significancy. Itu adalah kecenderungan manusia untuk beradaptasi terhadap kenyataan atau kehidupan sehari-hari atau lingkungan termasuk masalah-masalahnya dengan menggunakan rasionalitas, berpikir secara rasional. Jadi punya kecenderungan seperti itu untuk menyelesaikan sebuah masalah, mencari solusi, dan mendapatkan penyelesaian. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang signifikan atau penting. Maka disebut dengan significancy. Nah, karena ada significancy itu tadi, ya, ada kepentingan itu tadi, maka muncul yang disebut dengan consistency. Itu adalah kecenderungan terhadap overall consistency and structural forms. Jadi manusia itu, masyarakat ketika sudah membentuk sebuah komunitas, itu punya kecenderungan untuk konsisten berdasarkan pada pentingnya menyelesaikan masalah, pentingnya menghadapi realitas, dan mendapatkan solusi untuk hal-hal tertentu. Terutama ya yang memang yang dihadapi di kehidupan kita, ya, maka harus konsisten. Nah, karena harus konsisten inilah maka muncul yang namanya struktur, harus tertata, ada pattern and structure, and then we have the form, seperti itu. Nah, setelah itu yang bagian terakhir adalah transcendency. Its dynamic nature, which is the tendency towards modifying and developing the structure of which it forms part. Nah, meskipun ada perubahan, dinamis karena kehidupan itu berubah, maka manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan struktur lain lagi. Struktur yang disesuaikan, tetapi tetap saja bahwa harus bersifat struktur. Jadi akan mengubah atau mengembangkan struktur baru, menciptakan pattern atau pola baru yang menyesuaikan dengan masalah-masalah atau kebutuhan yang diperlukan dan dihadapi di dalam kehidupan manusia. 3 hal ini. Nah, kemudian muncul juga yang konsep dari Lucien Goldman yang disebut dengan human fact. Is all human activities and behaviors, both verbal and physical ones, which scientists try to understand. Jadi sebenarnya human fact itu adalah segala jenis aktivitas dan perilaku baik verbal maupun secara fisik, gitu ya, verbal maupun non-verbal, di mana semua ilmu pengetahuan itu coba pahami. Apapun yang manusia lakukan dan coba dipahami oleh ilmu itu disebut dengan human fact. Maka kita mendapatkan berbagai macam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari hal-hal yang bersifat abstrak sampai konkret, di mana memerlukan hukum tertentu, misalnya law of gravity dan sebagainya, ataupun hal-hal yang lebih bersifat sosial atau ide atau konsep. Nah, in social science, it is also called as culture. Jadi human fact di dalam ilmu sosial disebut sebagai culture. Human fact just like culture, jadi human fact sama seperti budaya,
ini dapat berupa aktivitas individu tertentu. Aktivitas individu tertentu. Termasuk semua karya-karya budaya seperti lukisan, seni, musik, ya, dan juga termasuk di dalamnya adalah karya sastra. Nah, kembali, makanya di ilmu sosiologi, karya sastra juga menjadi salah satu bahan penelitian karena itu melibatkan perilaku aktivitas manusia individual maupun secara berkelompok dalam bentuk komunitas. Nah, itu human fact. Nah, human fact ini nanti pelan-pelan kita akan masuk dari sosiologi menuju ke structuralism-nya sastra. Human fact itu ada dua, individual subject sama collective subject. Apa yang disebut dengan individual subject? Itu adalah the subject of individual fact where the fact comes from individuals as used in literary work. Nah, jadi misalnya ide-ide individu, pola pikir atau perspektif individu, cara dia melihat dunia, cara dia berbicara, cara dia berpikir dan sebagainya, cara dia bertindak, termasuk misalnya si penulis itu sendiri. Si penulis mempunyai ide-ide tertentu, pola pandang tertentu yang dituangkan di dalam karya sastra. Nah, itu adalah human fact, at least according to him atau her. Itu individual subject. Nah, tetapi tidak sampai di situ, karena individual human fact juga termasuk collective subject. Collective subject ini adalah the fact comes from the trans individuals who acts due to the collective aspiration. Jadi maksudnya kita ambil contoh seorang penulis. Seorang penulis ini meskipun dia juga memiliki pola pikir pribadi, bagaimanapun juga dia pasti terlibat atau terpengaruh oleh masyarakat. Pola pikir masyarakat, kegiatan masyarakat, budaya masyarakat, dan sebagainya. Yang nanti juga mempengaruhinya untuk menulis karya sastra. Dan dia juga bisa merekam atau memindahkan atau mentransfer fakta-fakta yang ada secara kolektif, yang dipahami bersama, disetujui bersama, atau yang ada di kehidupan nyata ke dalam karya sastranya. Karena dia sendiri adalah bagian dari community, ya, bagian dari society, ya, bagian dari collective subject, seperti itu. Nah, hubungannya apa kalau begitu? Hubungannya adalah hubungan antara sosiologi atau sociology of literature and structuralism, atau paling tidak society and literature. Karena Goldman believes that there is a close connection between literary structure and the structure of the society, since both of them are the products of the same structure activity. Sudah jelas bahwa dua-duanya memiliki struktur. Terutama menurut strukturalisme, menurut structuralism, karya sastra pasti punya struktur, punya plot, punya setting, rising action, climax, kemudian resolution, anti-climax, resolution. Nah, itu struktur yang kita pelajari atau kita gunakan ketika menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori structuralism. Struktur itu. Nah, berarti sama juga bahwa masyarakat juga pasti punya struktur. Ada hierarki tertentu, struktur tertentu, pola tertentu di dalam masyarakat. Berarti structuralism maupun society itu pada dasarnya memiliki persamaan. Nah, maka muncullah konsep yang disebut dengan world view. Konsep ini cukup unik dalam genetik structuralism. Since there is a tendency to create a significant structure, each member of a certain social group or community tends to create the same significant structures. Thus, a social group tends to have the same pattern or of significant structure. This idea provides the basis of worldview, yaitu the result of the interaction with the environment or the social group. Karena ada struktur, ya kan, maka each member of a certain social group or community tends to create the same significant structures. Jadi pasti punya struktur-struktur yang serupa di kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat yang lainnya, karena sama-sama punya struktur, maka mereka
punya hal yang sama-sama serupa. Selain struktur, itu juga worldview atau pandangan dunia. Dalam artian seperti ini. Satu kelompok masyarakat tertentu memiliki struktur yang sama dengan kelompok masyarakat tertentu. Maka mereka punya pandangan yang serupa. Bahwa misalnya sesuatu hal itu dibilang baik atau buruk, sesuatu hal itu dibilang salah atau benar, itu dimungkinkan saja sama. Misalnya mencuri itu kan merugikan kelompok masyarakat atau individu-individu yang sudah memiliki struktur. Strukturnya misalnya jelas ada jual beli, keuntungan, kerugian, tolong-menolong, atau hukum. Berarti kan punya struktur yang sama antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Maka mereka membentuk interaksi ini, interaksi with the environment or the social group ini menimbulkan yang disebut dengan worldview. Maka punya pandangan tertentu. Nah, ini pandangan ini bisa didapatkan di dalam kehidupan nyata maupun di dalam karya sastra. Di dalam karya sastra misalnya menceritakan tentang interaksi masyarakat, interaksi antara individu di dalam sebuah karya sastra itu tadi, dalam cerita maksudnya. Dalam cerita masyarakat di situ percaya bahwa sebuah tindakan tertentu itu adalah salah atau tidak bisa diterima. Itu hampir di semua karya sastra punya seperti itu ya. Maka ada pertentangan, ya kan? Maka ada pertentangan di dalamnya. Maka ada konflik. Nah, di dalam masyarakat juga sama. Juga ada yang disebut salah, ada yang disebut benar, mana yang sopan, mana yang kurang sopan, dan sebagainya. Apapun itu, tergantung tema atau topik apa yang ingin kita fokuskan. Maka ada dua worldview yang konsepnya sama. Yang konsepnya sama, worldview di dalam karya sastra maupun worldview di dalam kehidupan nyata. Nah, makanya genetic structuralism ini menekankan bahwa society atau ilmu sociology itu berkenaan erat atau berhubungan atau memiliki kemiripan atau kesamaan dengan structuralism di dalam karya sastra. Literary works are considered as coherent worlds that can be made the same as worldview because literary works are the products of interaction between collective subjects and the situation around them. Nah, lebih diperkuat lagi bahwa jelas saja karya sastra itu serupa dengan worldview karena apa yang kita tuangkan di dalam karya sastra, perspectives, and then the way we see things, the way we view things, are basically the result of the interaction between collective subjects and the situation around us, especially if you are the writers or even the readers. Makanya reader juga bisa memahami isi dari sebuah karya sastra ya karena si penulis juga bagian dari masyarakat dan reader sendiri juga bagian dari masyarakat. Nah, ini ada steps yang biasa digunakan. Jadi kalau kita ingin menganalisis menggunakan teori ini, ada step-stepnya. Sama seperti structuralism, kita harus menentukan strukturnya. Tentukan intrinsic elements-nya. Jadi, analysis of intrinsic elements of a literary works as the basis. Jadi, kita menjelaskan siapa itu characters-nya, the main characters. Depends ya, fokusnya mau kemana. Kalau memang mau fokus ke hubungan antar karakter development dan sebagainya, tentu saja fokusnya ke karakternya ya. Yang jelas memang harus intrinsic elements, character, plot, setting, and so on ya. Kemudian step kedua adalah the analysis of the author background. Nah, kali ini bedanya adalah kita juga memasukkan latar belakang dari si penulis untuk melihat strukturnya. Untuk melihat struktur tulisannya yang dipengaruhi oleh si penulis itu sendiri. Karena kita akan melihat secara individu, melihat dari personality-nya, writing style, ideology, norma-norma yang mempengaruhi dia gitu ya. Dan step yang ketiga itu adalah the analysis of the social, cultural, and historical background of the place where the work is written. Nah, tidak hanya penulis, tetapi juga tempatnya itu dianalisis, supaya kita bisa melihat struktur yang jelas antara karya sastra maupun kehidupan si penulis atau tempat di mana karya sastra itu ditulis, sociology-nya. Nah, perbedaannya mungkin kalau membahas mengenai misalnya new historicism gitu kan, itu perbedaannya jelas
Kalau no historicism tentu saja pada fokus ke sejarahnya kan. Sedangkan ini fokus kepada kehidupan sosialnya. Meskipun sedikit banyak, ya kadang-kadang kita harus berbagi penulisan, gaya penulisan yang sama atau informasi yang diberikan itu serupa. Tetapi hanya fokusnya yang berbeda. Yang ini fokusnya ke structuralism. Ya. Nah, dan yang bagian selanjutnya ini adalah seperti tadi disebutkan bahwa Goldman ini tidak sekedar menjelaskan mengenai teorinya, tetapi juga menawarkan metode. Kalau yang tadi step, yang ini metode. Metodenya adalah dialektik. Nah, cuma dia punya dialektik sendiri. Dialektik itu kan pada dasarnya membahas sesuatu itu dengan cara menggunakan sudut pandang yang berbeda atau bertentangan untuk dicarikan solusinya. Jadi bisa berupa, kalau gampangnya ya perdebatan, memperdebatkan sesuatu sehingga itu sebenarnya tidak pernah usai karena dari perdebatan itu perdebatan itu akan terus menerus terjadi. Tetapi untuk dialektik secara khusus gitu ya, itu dari ketidakselesaian ini dari perdebatan yang berkesinambungan ini, nanti orang akan mendapatkan apa yang diinginkan atau diperlukan dari perdebatan itu. Meskipun tidak akan pernah usai. Cuma kalau versi Goldman adalah seperti dia ada dua konsep, yaitu whole part sama understanding explanation. Whole part itu analyzing a literary work should start with the smaller parts and then be related to the whole hypothesis to find out the coherent and comprehensive structure, which is the worldview of the novel. Jadi fokusnya adalah mencari worldview dari di dalam novel itu. Sistem dialektiknya Goldman gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ini kita teringat kepada binary opposition di dalam structuralism. Ya. Nah, makanya itu disebut dengan structuralism ketika mendapatkan makna dari pertentangan yang otomatis nyambung dengan dialektik. Nah, di sini kita hanya mencari struktur dari worldview-nya. Maka kalau kita membahas mengenai apa yang ada misalnya gini, dalam sebuah karya sastra. Misalnya sebuah karya sastra kita ingin mencari worldview-nya seperti apa. Dalam sebuah karya sastra itu melihat bahwa misalnya melakukan perzinahan seperti Scarlet Letter. Nah, novel Scarlet Letter ya. Scarlet Letter itu menjelaskan bahwa masyarakat atau worldview-nya di dalam novel itu melihat bahwa perzinahan itu salah. Berarti logikanya, dialektiknya itu adalah mencari mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk mendapatkan fokus dari worldview-nya. Dalam hal ini langsung saja, yaitu bahwa perzinahan itu terutama bagi orang-orang yang mempunyai status tertentu ya, status tertentu dalam ini sudah menikah atau sudah mempunyai hubungan sendiri atau mempunyai hubungan di luar pernikahan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah understanding explanation, effort to describe the structure of literary work and finding out the significance of the structure, combining it with the larger structure, worldview which literary works represents. Jadi ini adalah worldview di luar karya sastra. Jadi gampangnya adalah bagaimana kita tahu bahwa worldview bagaimana kita bisa tahu struktur dan worldview di dalam sebuah karya sastra kalau kita tidak menghubungkannya dengan structure atau worldview di dunia nyata. Nah, itu intinya seperti itu. Itu adalah metodenya. Jadi harus membandingkan. Lagi-lagi ini adalah dialektik. Ya, dialektik membandingkan antara kehidupan di novel dan kehidupan nyata untuk mendapatkan pemaknaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu akhir dari slide saya. Akhir dari slide saya. Referensi yang saya dapatkan dari Will Atkinson. Ini dari Genetic Structuralism to Rational Phenomenology. Kemudian tentu saja dari Lucien Goldman-nya sendiri. Itu buku-bukunya memang lama. 1973, 1977. Tapi idenya sebenarnya banyak di buku-buku yang lebih baru. Tapi kalau memang mau lihat dasar pemikirannya, silahkan dibaca di buku-buku yang lama. Genetic Structuralism in the Sociology of Literature sama Towards the Sociology in the Novel. Kemudian saya khusus untuk slide-slide ini saya banyak ambil dari Sri Muniroh
understanding genetic structuralism from its basic concept. Nah, jadi ini hanya penjelasan yang sekali lagi basic ya, sangat basic. Ini penjelasan yang di permukaan saja, surface saja, tapi saya berharap penjelasan ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan gambaran secara umum, ya kan, penggambaran secara umum apa itu genetic structuralism. Nah, masalah penggunaan di lapangan mungkin akan kita bahas di lain waktu, atau teman-teman bisa bertanya di komen sehingga dapat saya respons. Oke, see you everybody. Thank you very much and have a nice day. Bye.